Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wanayasa beserta Dewan Gurunya. Yang saya hormati Tempura. lagi saya estu niku. Kayaknya grogi Pak Heri. Dilane dan boten pas niki. Yang saya hormati Pangapunten Pak Heri selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tempuran beserta Dewan Gurunya yang saya hormati beserta Komite Sekolah SD Negeri 1 Tempuran beserta wali murid ini dalam acara menerima kelulusan apa ya Pak ya? Pengumuman kelulusan untuk tahun pelajaran 2020-2021. Tak lupa sholawat serta salam. Semoga senantiasa selalu tercurah untuk uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan acara untuk pertemuan kali ini, yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan sekaligus pengarahan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tempuran. Acara yang ketiga sambutan dari Korwilcam Kecamatan Wanayasa. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Komite SD Negeri 1 Tempuran. Acara yang selanjutnya adalah lain-lain dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali jalannya pertemuan kali ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah akan memperlancar apa yang menjadi tujuan utama dari pertemuan kali ini. Acara yang kedua adalah sambutan oleh Bapak Heri Widianto SPD SD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Korwil Dikporak Kecamatan Wanayasa yang baru, Ibu baru Neng lawas. Ketua Komite dan Pengurus SD Negeri 1 Tempuran yang kami hormati, Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati pula, Bapak Ibu sebentar, Bapak Ibu wali siswa kelas 6 beserta putra putrinya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga dapat bersua kembali di aula SD Negeri 1 Tempuran. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo Ibu di depan sendiri. Pagi hari ini secara serempak di Kabupaten Banjarnegara, khususnya di Dinas Pendidikan Kecamatan Wanayasa, serempak mengadakan kegiatan pengumuman kelulusan untuk putra putri kita kelas 6. Ibu perlu hari ini tanggal 15 Juni serempak diumumkan. Yang pertama kami aturkan terima kasih atas kerawan panjenengan, khusus Ibu Korwil yang baru berkenan hadir di SD Negeri 1 Tempuran. Mungkin baru pertama kali bersua dengan panjenengan ini. Kalau ingin foto nggih teng kantor, nengcang sing rawuh Ibu mawon. Mumpung tasih enggal kepengin pinanggih kelas 6 sing sebentar lagi mudah-mudahan lulus semua. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, kami aturkan terima kasih atas kehadiran panjenengan. Kami mohon maaf menyita waktu panjenengan juga ini. Pak Ketuanya selaku Pak Kades juga sibuk untuk Pilkades.
Oke. Terima kasih atas kelawan panjenengan Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang pertama kami sampaikan bahwa kegiatan siswa kelas 6 sudah pada tahapan titik yang terakhir pengumuman kelulusan. Perlu kami sampaikan kriteria kelulusan untuk putra-putri panjenengan di masa pandemi ini masih bersifat istimewa, namun tidak seperti tahun kemarin. Tahun kemarin orang ujian lulus sepi banget itu. Kalau sekarang ada tahapannya. Putra-putri panjenengan dinyatakan lulus jika masih menjadi siswa SD Negeri 1 Tempuran. Ada yang keluar kemarin sebelum ujian. Tidak ada, insya Allah semua masih menjadi siswa SD Negeri 1 Tempuran. Yang kedua, putra-putri semua mengikuti ujian sekolah. Kalau ada yang tidak mengikuti mesti nanti tidak lulus. Misalnya si Rafael tidak ikut, dia harus ikut. Bagaimana caranya dipanggil supaya ikut? Lalu nilainya bagaimana? Kalau kamu belajar sungguh-sungguh nilainya bagus. Tapi tadi kriteria kelulusan anak-anak mengikuti ujian sekolah pun lulus. Oh dari di sini nek panjenengan putra-putri nek sinau serta yang di sini bagus. Oke. Nah, perlu kami sampaikan untuk putra-putri kita di SD Negeri 1 Tempuran biasanya bagus-bagus ini buku. Oh, alhamdulillah. Biasanya di tingkat kecamatan kira Pak Ketua biasanya ranking tunggal biasanya ini masih bertahan. Kemudian tahun ini juga termasuk kalau kami lihat di nilainya rata-rata nilai masih tertinggi di kecamatan. Mudah-mudahan karena ini tingkatnya sekolah, kami yakin SD 1 Tempuran nilainya bagus-bagus. Nah, Gus Kayu itu selalu deg-degan, Mama, mesti lulus ya. Masih lulus. Artinya perlu kami sampaikan untuk tahun pelajaran 2020-2021 kami mengharapkan semuanya lulus. Semuanya lulus. Dengan wajah-wajah seri panjenengan, putra-putri panjenengan, insya Allah yakin 100% putra-putri kita lulus semua. Bisa yakin bayar Rafael Rafael sih deg-degan nih sih. Tapi yakin sih lulus. Mau melu ujian kok, melu coba lulus. Cuma nilainya nanti dilihat, nilainya bagus atau tidak. Kalau bagus nanti dapat di SMP, silakan. Mau di SMP 1 Wanayasa kemarin kami juga udah pesan dari kepalanya Rawu sini bertemu putra-putri panjenengan, silakan datang ke SMP 1 Wanayasa. Ya mau ke MTS Muhammadiyah Wanayasa silakan. Kemarin juga Rawu sini dari panitianya yang sudah mengenalkan diri, silakan. Yang mau mondok sambil sekolah silakan. Yang penting harus sekolah. Orang nasi tamat SD terus ngontrak terus bocor boten kene. Pokoknya kudu melanjutkan ke SMP, MTS atau mondok. Paham nggih? Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian silakan mendukung putra-putri panjenengan untuk melanjutkan sekolah. Paham nggih? Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ini kami sampaikan bahwa menurut dasar surat yang kami terima kemarin tidak boleh mengadakan perpisahan nopo wisuda, itu tidak boleh. Tidak boleh. Maka kami pada pagi hari hanya mengadakan pengumuman kelulusan. Ini beda, nah pengumuman atau perpisahan beda itu pokoknya ini. Pokoknya mau deg-degan, apa main deg-degan. Artinya dalam situasi pandemi sekarang ini orang banyak negara lagi dan anget mari, dan kegiatan pagi hari ini disetting sedemikian rupa pada kegiatan pengumuman siswa kelas 6 dengan catatan menerapkan protokol kesehatan ketat sekali, kemudian durasi waktunya tidak moler-moler, tidak terlalu lama, waktunya hanya terbatas. Mudah-mudahan orang masih 60 menit rampung, mau rampung pun mundur nanti bukan mau satgas puasin digital dari Nah,
Untuk itu kegiatan pengumuman siswa kelas 6 pagi hari ini secara resmi kami nyatakan lulus semua. Wis ngerti kabeh lulus semua. Amin. Lulus semua dengan predikat nilai yang bagus. Dengan nilai yang bagus. Namun demikian jika ada yang nilainya masih kurang, itulah kemampuan anak-anak kita. Aja di paido, kok bilang di sini semene. Karakternya kok B, jangan, itu sudah kemampuan maksimal. Bu guru oleh pembimbing wis maksimal pol nggih. Mulai panjenengan pun muntas buka wis. Pokoknya wis cara dipun wis nopo nggih wis maksimal itu Bu. Guru sinar tapi sedep pol itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sama kan. Nggih. Sebentar ini dengan ucapan alhamdulillah alamin putra-putri kita semuanya lulus dengan predikat baik, dengan karakter amat baik. Amat baik nih. Tadi si Ciloro sih baik, nilainya amat baik semua, nilainya A. Untuk itu prestasi putra-putri kita harus ditingkat lagi di SMP atau di ATS nanti. Mudah-mudahan siswa yang lain di kelas 1 dan kelas 5 yang putra-putri Bapak Ibu sekalian tinggalkan terus nusul kirim pakangnya pinter-pinter. Biasanya kelas 6 pinter-pinter sing nangis sore iki pengen pinter terus iki. Wis tradisi ini kan terus iki. Dilihat dari prestasi putra-putri kita di tingkat kecamatan mengikuti lomba sudah orang bilang gitu, juara terus walaupun kemarin di tingkat kabupaten biasanya pun kandas itu tapi tidak apa-apa, tapi sudah bagus. Untuk itu kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, khusus dari komite sekolah yang telah mendukung satu partner bisnis ya, partner kerja di SD 1 Tempuran yang sudah mendukung program pembelajaran di SD 1 Tempuran wabil khusus kelas 6, sudah memfasilitasi kegiatan kelas 6 termasuk sumbangan dari komite untuk sekolah. Kami aturkan terima kasih. Namun perlu kami sampaikan nanti panjangan perlu mendengarkan sendiri sampai di mana sumbangan panjangan yang telah diberikan. Pihak sekolah tidak tahu nanti yang komite yang menyampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian sudah mendukung program pendidikan di SD 1 Tempuran. Saya mengaturkan terima kasih banget anak sing 6 tahun, anak sing punjul, anak sing 3 tahun lulus beda sih. Kami terima kasih. Semoga hubungan baik dengan SD 1 Tempuran semakin baik. Wong wis lulus kok dadi rapi kan memang tetap mendukung dengan cara memberikan informasi kepada keluarga besar di Tempuran ayo pada sekolah mari SD 1 Tempuran. Wonten yang dari Piatun Balun ada, Wanasa ada, silakan pada nerusna sekolah nang SD 1 Tempuran sing lulus TK nggih. Aja Tempuran siji lah. Aja nggih. Ayo dukung SD 1 Tempuran menjadi SD favorit panjenengan nggih. Terbukti kemarin di TK pun pinter nggih Bu yang daftar. Sudah 36 Bu. Alhamdulillah. Bisa sampai 40 nanti. Kalau sampai 40 orang kerja 2. Iya, Parah kira Bu. Diparingi itu dorong. Taruh jalur. Itu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru sudah melaksanakan tugas sebaik mungkin. Apabila ada kekurangannya mohon maaf karena kita pun menjalankan tugas amanat dari pemerintah untuk sekuat tenaga mendidik putra-putri panjenengan. Wis maksimal. Sarana kali pol mulai bulan poe kan. Tinggal kamu dikembangkan di SMP nanti. Bakat olahraga oke, nyanyinya oke. Mari juara 3 nyanyinya ya, tidak apa-apa, tapi besok di SMP bisa lebih bagus lagi. Itu barangkali untuk sambutan pengarang, kemudian sekaligus pengumuman. Ini dirampung dalam satu kegiatan supaya tidak memakan waktu, supaya tidak ketinggal berkumpul berkelompok. Ini sudah dibatasi dengan protokol kesehatan. Itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian Bapak Ibu sekalian serta putra-putri kita. Diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan ucapan terima kasih. Untuk sambutan yang kedua adalah sambutan dari Pak Wincam, Direktorat Kecamatan Wanayasa, kepada beliau Ibu Panjem SPD SMM di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 1 Tempuran Wanayasa, yang kami hormati Bapak Ketua Komite beserta segenap pengurusnya, yang kami hormati, kami banggakan Ibu Bapak Guru SD Negeri 1 Tempuran, spesial untuk Bu Guru kelas 6-nya yang sudah berjuang mati-matian, dan juga Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 SD Negeri 1 Tempuran yang juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa berkumpul di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Pak Heri dan segenap guru SD Negeri 1 Tempuran yang telah berhasil mengantarkan siswa-siswinya kelas 6. Ini tadi sudah diumumkan, alhamdulillah lulus semua dan dengan nilai yang bagus semua. Itu alhamdulillah selamat. Dan juga untuk anak-anakku sekalian kelas 6, Ibu juga mengucapkan selamat untuk kalian atas kelulusan kalian. Insya Allah ini juga perjuangan yang cukup panjang ya untuk anak-anakku sekalian, dari awal sampai akhir mengikuti program, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, sehingga hari ini kalian semua insya Allah nanti mendapat pernyataan lulus dan nilainya tadi alhamdulillah bagus. Nah, harapan Ibu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, bahwa kalian harus tetap semangat, harus meneruskan. Jangan sampai ada yang tidak meneruskan alasan apapun. Usahakan untuk semua meneruskan. Kemanapun, yang penting sekolah ya. Karena apa? Karena saat ini pendidikan itu merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda, yang tidak bisa diabaikan. Kalaupun kalian besok menjadi orang-orang yang dewasa, itu pendidikan kalian akan sangat mempengaruhi akan alur dan pola pikir kalian. Sehingga ini mohon, mumpung ada bapak ibunya, untuk putra-putrinya harus disekolahkan semua ya Bapak Ibu. Insya Allah kalau masalah biaya semua akan mampu lah. Kalau yang penting ada tekad dan ada kemauan. Apalagi sekarang ketika pendidikan merupakan hal yang sangat urgent, hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Kalau kalian ingin jadi perangkat saja, pendidikan harus yang bagus. Ini ada Pak Ketua Komite yang juga Pak Kadus. Kalau kalian besok, kan kalian juga akan menjadi generasi penerus Pak Heri, generasi penerus saya, generasi penerus Pak Komite, menggantikan posisi-posisi di dalam negara, pemerintahan dan sebagainya. Maka mau tidak mau pendidikan harus kalian kejar, harus kalian raih setinggi mungkin. Mulai sekarang bermimpilah kalian, walaupun mungkin jauh dari kota Banjar ya, jauh dari kota besar, tetapi kalian punya peluang yang sama untuk menjadi orang besar di negeri ini. Biasanya kesuksesan itu berawal dari mimpi. Gak usah takut bermimpi, mimpi setinggi mungkin. Nanti dari mimpi itu akan menjadi motivasi kalian untuk bisa menjadi sesuai mimpi kalian. Banyak pejabat-pejabat di Jakarta itu juga dari asal mulanya dari pelosok desa. Tidak menutup kemungkinan suatu saat di negeri ini orang penting juga berasal dari
tempuran, bukan hal yang mustahil. Yang penting tadi pendidikan selalu dikejar setinggi mungkin, diiringi dengan akhlak budi pekerti. Nah ini Bapak Ibu, mohon titip ini untuk Bapak Ibu wali murid. Sekarang itu kita memang sedang mengalami degradasi moral. Artinya dengan situasi pandemi COVID ini, tingkat budi pekerti, sopan santun, kedisiplinan menyeluruh seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia menurun. Panjenengan mungkin bisa merasakan di rumah masing-masing ya, ketika putra-putri panjenengan dipegangi HP, mungkin maksudnya untuk memperlancar proses pembelajaran. Tetapi kalau panjenengan boten ketat mengawasi, bisa jadi yang untuk mendukung proses pembelajaran hanya 30%, yang 70% untuk permainan atau game dan sebagainya. Nah itu perlu panjenengan ketat untuk memantau. Jangan corong kiri napa nggih, jor klowor pirsa nggih. Jor klowor ki wis dununge wae sak karepe bocah. Tetap orang tua harus memantau. Apalagi ini masih masa pandemi. Ke depan ketika putra-putri panjenengan ini di SMP atau di MTS, mungkin pembelajaran online masih berlanjut juga, walaupun mungkin ada tatap muka tapi terbatas. Nah, untuk itu tetap panjenengan harus mengawasi, mendampingi dan membimbing putra-putri panjenengan dalam penggunaan gadget atau HP agar tidak salah jalan. Juga ini kan kalau panjenengan baca di medsos itu kan banyak juga kasus-kasus anak yang kecanduan game online, anak yang kecanduan gadget dan sebagainya, kan bisa fatal. Konon kabarnya belum lama di daerah kita di Pagentan, Lumbungan apa ya, itu bahkan sampai otaknya lumpuh karena ngedur 3 hari atau berapa main dim-diman nonstop. Ini bisa lumpuh otaknya sehingga tak berdaya, tergeletak di rumah sakitnya. Itu kan akan merugikan masa depan kalian semua anak-anakku. Sehingga walaupun misalnya pengen ya sekali tempo lah, misalnya kalau main game ya dibatasi mungkin pas minggu atau mungkin dibatasi berapa maksimal. Kalau HP itu sehatnya maksimal itu 2 jam. Nah kalau sampai 24 jam ya kelenger, otaknya enggak kuat, bisa putus. Nah, kayak udah lirik-lirikan putrane ayo rungok. Iya, normal itu maksimal 2 jam itu sudah mata kita sudah lelah, pikiran kita juga sudah lelah. Lah, itu ya Mas. Ya, kalau main HP jangan iya. Kalaupun untuk pendukungan pembelajaran oke, tetapi untuk permainan, untuk hal-hal yang lain tetap Bapak Ibu harus ketat mengawasi. Karena sudah banyak kasus yang akhirnya fatal. Ada yang kecanduan game online, ada yang sampai sarafnya terkena. Kalau kecanduan game online ini biasanya ketika HP-nya diminta sudah marah. Putra-putri panjenengan sudah marah-marah belum? Kalau diminta marah-marah lah itu gejala awal. Jangan-jangan putra-putrinya sudah kecanduan HP atau game online. Enggak, alhamdulillah. Nah, ini memang perlu dukungan Bapak Ibu nggih selaku orang tua untuk memantau putra-putrinya. Yang jadi anak juga jangan benci, jangan jengkel kepada ibu bapak. Ketika ibu bapak kalian menging atau sini melarang, itu bukan karena benci pada kalian, tetapi justru karena sangat sayang pada kalian kan buah hati mereka, kalian harapan mereka, sehingga mereka bapak ibu kalian itu pengen hal yang terbaik untuk kalian. Jadi kalau kalian dilarang-larang main HP terlalu lama, itu tandanya bapak ibu kalian sayang. Ini kalian main HP dino-dino dijor, tanda tanya bapak ibu kijane sayang ora ya ronyong, dino bengi main HP dijor kelowor, itu malah menimbulkan tanda tanya, bukan tanda sayang, tetapi itu menjerumuskan. Ketika anak dicor, yang penting murah rebel lah, sudah kelas 6 kan harus sudah bisa membedakan. Terus mungkin ini titipan juga, ketika panjenengan bapak ibu ini kayaknya masih muda-muda semua, barangkali masih punya anak kecil, ya jangan dibiasakan ketika anak rewel terus disodori HP, asing penting menang iso disambi masak, iso disambi yang lain. Itu panjenengan secara tidak langsung meracuni masa depan putra-putri panjenengan. Sekarang bayi baru lahir wis do cekeli HP, itu nanti prosesnya panjang akan
mempengaruhi perilaku putra-putri panjenengan. Ketika kecilik wis cekeli HP, yang penting meneng ora rewel, nanti juga akan ketergantungan anak panjenengan terhadap HP. Itu enggak bagus. Jane HP ini koyo zaman biyen sekedar saja untuk mendukung informasi lebih bagus. Pembelajaran juga lebih enak yang langsung kok. Lebih efektif, menanamkan karakter, menanamkan budi pekerti juga lebih enak yang langsung. Kalau lewat HP itu banyak efek negatifnya daripada positifnya. Demikian ya anak-anakku sekalian, sekali lagi semangat, semangat dan semangat. Makan yang banyak. Sekarang kan kalau makan sudah nggak dipenging-penging oleh orang tua ya. Nggak ada orang tua sekarang sing ngaloi mungan mengen wae ngentek-tekke kayane srawono. Makan yang banyak, jangan suka jajan ro. Pokoknya makanan pabrik dikurangi. Saringi terus atau yang lain. Makan yang normal-normal lah, yang ada sayurnya, yang ada lauknya, itu alamiah dan menyehatkan. Sayur mungkin, lauk mungkin tahu, tempe, jui itu malah sehat dibanding pabrikan. Terus selain itu, ini untuk jaga kesehatan supaya imun kalian kebal kuat ya. Ini kan masih masa pandemi. Ibu bapaknya jangan sering marah-marahi anaknya jangan dimarah-marahi. Marah pokoknya lah, domei lah. Nah, seneng ini sing bocah-bocah asik nyerah. Iya, dewangi iya. Karena apa? Kalau anak tertekan, stres, nanti imunnya menurun. Kan ini masa pandemi. Buatlah putra-putri panjenengan bahagia selalu. Bahagia tetapi di jalurnya loh. Jangan bahagia yuk apa-apa dituruti, tetapi tetap ada pengendalian. Buat senyaman mungkin di rumah panjenengan sehingga rumah itu bisa menjadi rumahku, surgaku. Di sekolah juga sekolahku, surgaku. Tadi sudah banyak disampaikan Pak Heri. Alhamdulillah di sini prestasi sudah tidak diragukan lagi. Baik akademik maupun non-akademik sangat membanggakan. Semoga bertahan, syukur bagai meningkat ya Pak Heri, sehingga ia akan membawa nama baik Wanayasa. Ini sudah bagus di tempuran. Kita sangat-sangat terbantu dan berterima kasih dengan nama besar dan nama harum SD Negeri 1 Tempuran. Di sini juga di pinggir jalan, biasanya Kabupaten Sidak itu biasanya mampirnya Wanayasa 1, Tempuran 1, balon, pokoknya yang pinggir jalan itu untuk ampiran Sidak. Alhamdulillah selama ini juga nggak ada komplain dari kabupaten. Artinya apa? Artinya tingkat kedisiplinan juga bagus di sini. Semoga tetap bertahan dan berlanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang bijak kalau terlalu panjang tadi sudah disinggung. Ini masih masa pandemi. Sekali lagi saya titip monggo ibu bapak di rumah juga diterapkan protokol kesehatan ya, tidak hanya di sekolah sini. Di dalamnya panjenengan masing-masing monggo lah selalu cuci tangan, jaga jarak dan juga pakai masker untuk melindungi kita, karena agama Islam juga menganjurkan kita berikhtiar. Kalau sudah ikhtiar kok kena, itu sudah di luar kemampuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ucapan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya, sambutan yang terakhir adalah sambutan dari Komite SD Negeri 1 Tempuran. Kepada beliau Bapak Junet, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Tempuran, yang terhormat Ibu Korwil Cam Tempuran Kecamatan Wanayasa, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tempuran, dan yang terhormat teman-teman senior pulau Komite SD Negeri 1 Tempuran, dan tak lupa juga yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 6, semoga dalam keadaan sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam acara pengumuman kelulusan siswa-siswi kelas 6 yang
kedua, sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau kepala sekolah Pak Heri. Alhamdulillah ya, pandangan siswa-siswi kelas 6 semuanya lulus nih Bu ya, dalam nilai yang terbaik untuk mungkin di tingkat kecamatan Wanayasa ya. Semoga di tingkat kecamatan Wanayasa SD Negeri Tampuran tetap berprestasi dengan nilai yang terbaik. Kami berpesan pada Bapak Ibu Wali Murid khususnya, tadi sudah disinggung pada Ibu Korwil Cam di Kecamatan Wanayasa dan juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tempuran untuk harus diwajibkan putra putri panjenengan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, baik di SMP, MTS maupun di pondok yang ada pendidikan SMP-nya atau MTS-nya, monggo. Oke, kami mendukung sekali karena demi masa depan panjenengan. Juga Bapak Ibu yang kami hormati, kami dititipkan dari Satgas Kecamatan Wanayasa bahwa PPKM Mikro berskala mikro itu diperpanjang hingga tanggal 28 Juni 2021. Itu pun nanti kalau lihat kondisinya masih banyak kasus, karena kita tidak tahu bahwa kita itu kena atau tidak virus itu, kita tidak tahu karena di sini tidak swab. Dan dukungan dari kemarin ada surat masuk ke desa dari Puskesmas untuk target vaksinasi itu nanti menunggu jadwal. Itu ada dari usia lansia, dari usia 50 tahun ke atas, dan juga target nanti ibu hamil yang hamilnya sudah 7 bulan ke atas. Itu juga kalau di rumah bersalin di rumah sakit itu nanti akan diadakan swab. Itu monggo untuk khususnya Bapak Ibu yang di sini untuk mendukung program vaksinasi, untuk melancarkan program tersebut, program pemerintah. Oke, ampun kedos, kalau mau divaksin 2 kali, alhamdulillah mantas-mantas sehat. Ampun kedos isu-isu yang tidak dipertanggungjawabkan, ada isu yang divaksin terus meninggal, mungkin semoga aja itu isu. Alhamdulillah ya, dari sekian banyak mungkin dari Bapak Ibu Guru juga sudah mendapat vaksin, dan nanti tunggu giliran untuk masyarakat secara umum. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena tadi juga sudah banyak disampaikan oleh beliau kepala sekolah dan juga Ibu Korwil Cam. Jadi saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 6 dan atas kelulusannya, dan semoga mendapat nilai yang terbaik. Amin. Dan saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih, buatan puasa kok malah pada. Selamat semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa binasa'in la muridnya wadid wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ibu Korwil Kecamatan Wanayasa yang selama kurang lebih 22 tahun saya menjadi komite baru kali ini bertemu. Semoga sering-sering ya Bu, insyaallah. tidak PSD 1 Tempuran. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Heri PSD 1 Desa Tempuran beserta Dewan Guru yang saya cintai dan yang saya banggakan, dan yang saya hormati dari teman-teman komite. Ini Pak Bapak Ketua komitenya memberikan mic kepada saya,
mungkin ada yang sedikit belum disampaikan atau kurang tahu mungkin dari diberikan pada saya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu wali siswa kelas 6 yang cantik-cantik, yang ganteng, tapi kan agak kurang semangat karena pakai masker ya. Mungkin yang masker orang di dengkul kayaknya pada katon semringah karena nopo. Jelas kalau percaya kali panjenengan sedaya niku rasane seneng. Anaknya pada lulus kabeh sing lewat ujian. Nah ini lulusan tahun 2020 saya kira kurang seneng ya. Kurang seneng karena lulus tapi bukan ujian. Tapi saniki boten. Tapi mun kuwatir kula pun takon nggih, turu ijazah saya wani kok. Sing lulusan ini. Lulusan ini insyaallah ya lebih mahal. Dan yang saya hormati, yang saya cintai siswa-siswi kelas 6 SD 1 Desa Tempuran yang sebentar lagi akan lepas dari SD 1 Desa Tempuran. Tapi semoga selalu sehat, selalu belajar dan mengikuti apa perintah dari orang tua. Tapi yang baik, kalau yang nggak baik jangan ikuti ya. Senang mesti. Contohnya sing orang apik gak dikipil, bener bapaknya kali ibune, tapi perintahnya kan ini kamu pada jegur maring anak kayak sing ambune enak banget, tapi yang ajarnya agar orang apik aja diikuti senajan bapaknya kalau ibune. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat. Semoga dapat perlindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam salawat tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya besok pada hari yaumil akhir. Allahumma amin. Langsung saja saya diberi waktu kepada Bapak Ketua Komite, karena semuanya sudah disampaikan, pesan kepada anak maupun kepada orang tua, apalagi dari Bapak Kepala Sekolah, dari Ibu Korwil ini sudah menyampaikan yang sangat-sangat detail. Karena apa? Bapak Komite setiap ada pertemuan di SD 1 Tempuran ini saya selalu mengatakan bahwa orang tua itu harus punya ketegasan, tapi jangan sampai anak dihajar yang sampai kurang bagus. Karena apa? Kalau nanti anak-anak tersebut terjadi stres, down, itu akibatnya akan ditanggung sendiri oleh orang tua. Inilah pesan saya. Harus punya ketegasan, harus punya ajaran, tapi dengan cara yang sopan, yang bagus. Karena apa? Orang tua itu selalu dan selalu menjadi contoh. Kalau mengajari kepada anaknya yang tidak baik, tentu anaknya akan tiru jadi tidak baik. Maka dari itu saya pesankan harus tegas, harus waspada, harus diajar, tapi dengan cara yang dingin, dengan cara yang sopan. Jangan sampai pakai kekerasan yang luar biasa. Itu akan menimbulkan akibatnya ditanggung oleh orang tua itu sendiri. Ini pesan saya setiap saya bertemu. Dan kebetulan dari Ibu Korwil juga menyampaikan seperti itu. Nah, ini jadi saya tidak akan menyampaikan apa-apa, tapi saya percaya kok. Sejak dulu sampai sekarang saya masih percaya dengan SD 1 Tempuran. Karena saya melihat sendiri, mengerti sendiri bahwa guru-gurunya memang di sini disiplin. Apalagi yang namanya guru kelas 6 Bungang itu selalu dan selalu berjuang untuk siswa-siswi kelas 6. Setiap tahunnya masih dia yang mengajar terus, tidak mengenal waktu. Ini waktunya sudah jam 12 atau sudah jam 1, itu tidak ada urusan bagi Bungang. Yang penting anaknya semangat belajar sampai mencapai nilai yang bagus. Dan saya mengucapkan kepada Bapak Azhari terima kasih. Kenapa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Azhari?
Azhari tidak boleh mengajar di luar waktu yang ditentukan. Ini mungkin akan tidak terjadi seperti ini, karena Bu Am juga diberi waktu yang luas kepada Bapak Azhari. Silahkan, kalau mungkin kalau mengurus Bapak aja mungkin waktunya terbatas sekali ya Pak Azhari. Tapi kalau untuk anak-anak Pak luar biasa Bu, ini betul. Karena saya sudah 22 tahun Bu di komite ini, saya tahu persis tentang Bu Am. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Semoga yang ini akan lepas juga saya mintai doanya untuk Bu Am selalu sehat. Amin. Dalam perlindungan yang Allah, bisa mengajar terus sampai waktu yang ditentukan. Itu. Dan saya pesankan kepada anak-anak, sekali lagi saya menambah ya, jangan sampai besok ada yang tidak sekolah. Di mana saja, silahkan kemauan anak. Orang tua jangan sampai mengekang. Kalau maunya anak di SMP silahkan di SMP. Kalau maunya anak di MTS silahkan. Kalau soal dana tadi disinggung oleh Bu Korwil, semuanya kuat kalau ada niat. Contoh Pak Komite, orangnya juga seperti ini, dikatakan kaya tidak, tapi kalau dikatakan nggak punya, saya nggak mau, karena saya itu sudah punya harta yang luar biasa, yaitu cucu saya. Sudah saya punya cucu nih, harta bagi saya. Tapi alhamdulillah punya anak 3 juga sampai sekolah semua. Tidak ada yang dari SD langsung nikah atau langsung kerja, tidak. Sampai sekarang saya masih punya anak di SMK yang juga masih sekolah. Baru kelas 1 Bu, maka kelas 2 ini mungkin kalau ada kenaikan. Naik Pak. Ini semuanya keluar. Karena juga pemerintah sedang menganjurkan bahwa pendidikan itu digencarkan untuk generasi-generasi. Contoh dari Bu Korwil juga besok harus ada generasinya. Bapak Ibu guru juga harus ada generasinya. Komite juga, apalagi perangkat desa seperti Pak Ketua. Ini alhamdulillah berkat Pak Komite sekarang ini, kepala komitenya itu dulunya di SD 1 Tempuran. Sekolahnya belum mengenal tentang komputer waktu itu. Tapi alhamdulillah di SD 1 Tempuran punya komputer, terus dia ada pencalonan perangkat desa, dia ikut mendaftar, alhamdulillah mendapat nilai yang bagus dan tahu tentang komputer itu dari SD 1 Tempuran. Ini jasanya terbukti. Maka dari itu saya pesankan pada anak-anak kami semuanya, yaitu putra putri, harus sekolah ya. Kalau jelas ini sudah lulus, nilainya juga lumayan bagus. Mungkin kalau nilai itu ada 2, ada yang paling bagus dan bagus. Tapi SD 1 Tempuran saya percaya selalu kok, setiap tahun saya ambisi. Kalau SD 1 Tempuran pasti tidak mungkin akan terkalahkan di tingkat kecamatan. Itu setiap tahun. Tapi terbukti sampai tahun. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maaf karena persingkat waktu, saya langsung to the point aja. Wabil khusus kepada Ibu Am selaku wali dari kami, putra putri kami semuanya. Kemudian juga Bapak Kepala Sekolah, seluruh ibu dan bapak yang hadir di sini atau seluruh yang ada di kantor yang membimbing putra putri kami menjadi berhasil lulus semuanya dan mudah menjadi bekal untuk melanjutkan jenjang selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami selaku wali orang tua dari putra putri kami mohon maaf ya Bapak Ibu, sungguh putra putri kami itu banyak kesalahan, dosa, khilaf yang mungkin membuat jengkel kepada Ibu A, membuat jengkel kepada Bapak Ibu yang mendampingi putra putri kami. Mohon maaf dan terima kasih telah membimbing putra putri kami semuanya. Itu yang kedua ya Bu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya bila putra putri kami membuat jengkel
saya wakil dari ayah, ibu, putra putri dari orang tua menghaturkan ucapan beribu terima kasih ke Bapak Ibu semuanya, tidak bisa diganti, tidak bisa dibalas dengan kata-kata ataupun dengan sebuah kenang-kenangan, tidak bisa, Bu. Tapi hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya, yang menjadikan putra-putri kami menjadikan penghantar untuk melanjutkan jenjang selanjutnya yang insya Allah akan menjadi generasi Indonesia yang amanah, generasi Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Tidak ada kaca yang terindah kecuali ucapan Jaya Gila Kumurun Khairan Kasiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Disampaikan ucapan terima kasih dari Komite SD Negeri 1 Tempuran beserta acara dadaan. Tapi insya Allah tadi tidak mengurangi esensi dari pertemuan ini, malah menambah hangatnya suasana aja. Itu spontan dari Bu Irawan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasinya kepada pihak sekolah. Untuk acara yang terakhir adalah terakhir pangapunten. Acara yang kelima adalah lain-lain, nanti sepenuhnya akan disampaikan oleh Ibu Rukiah. Kepada beliau disilakan. Jadi, Bu, Bandi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, kepada Ibu Korwil, kepada Ibu Korwil Ibu Laksamana Masa yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah juga yang kami hormati, Bapak Komite serta Dewan Guru yang kami hormati, Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku semua yang berbahagia pada hari ini. Marilah kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi banyak sekali kenikmatan, di antaranya kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apa. Salam, salawat hanya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Langsung mawon wekdal sampun siang. Ingkang pertama kawula ngaturaken ucapan selamat dumateng Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku yang saya cintai atas kelulusan. Semoga kedepannya akan lebih sukses lagi. Amin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini dalam membimbing putra-putri kita sedaya. Panjenengan memberi waktu yang leluasa kepada kami untuk membimbing, direwangi teng emper masjid, teng masjid, terserah di masjid. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga. Yang selanjutnya kami mohon maaf selaku pendamping, pendamping putra putri panjenengan selama pinten kok selangsa dari pulau Betih sekitar nek di itu setengah tahunan kok menawi wong dilepas tunggal dinten selama mendampingi tunggal tahun 10 bulanan mendampingi putra putri panjenengan. Kawula kata sangat kekiranganipun, kesalahanipun sok ngomei dan lain-lain, kawula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Lan kalau mangke menawi tapi sementara ini wonten 3 lembar, ada kelulusan, ada ijazah sementara, wonten karakter, nilai karakter, menawi wonten kekiranganipun kawula nyuwun pangapunten.
kawula kaliyan putra-putra panjenengan sampun berusaha semaksimal mungkin untuk meraih yang terbaik. Namun hasilipun nembe kados menika. Mugi-mugi panjenengan saged puas mangke kaliyan hasilipun. Salajengipun pun ranking mboten nggih? Kangge semangat-semangat nggih? Sedasa mawon nggih? Sedasa proses ujian, wonten ujian tertulis, wonten ujian praktek, ingkang menguji praktek sanes kawula Bapak Ibu sedaya ingkang bantu saking Bu Siti, Pak Wagya dan lain-lain sedaya nggih. Dados kawula mboten nguji ingkang babagan praktek. Ingkang tertulis nggih pun koreksi sareng-sareng nggih. Insyaallah kawula koreksi sareng-sareng kanthi sejujur-jujurnya napa wontenipun nggih, napa wontenipun mboten kula tambahi napa malih kula kurangi, yakin mboten kula tambahi mboten kula kurangi nggih. Lah napa nggih kesanipun wonten SMP nggih nggih sami mawon nggih, mboten isin kawula mendhet 10 besar saking ujian tertulis. Ujian tertulis kan murni ya, murni. Ujian tertulis. Ning hasilipun dereng wonten sing maksimal sing 100 nggih, mboten wonten. Mboten kados biasanipun. Pasti ingkang wonten ingkang maksimal 100. Namun tahun iki karena bentuk soalnya berbeda, wonten uraian, ya, dados wonten ingkang wonten ingkang maksimal. Ingkang tertinggi matematika namung salah setunggal tertinggi. Ingkang hampir, ingkang pilihan ganda, soal hampir, disayangkan. Yang lain betul, yang uraian betul, malah yang pilihan ganda sing paling gampang malah salah. Cak atus niku nggih. Kawula mulai saking 10 besar ingkang ujian tertulis. Mboten campur kali praktek. Mari kali praktek campur beten malih. Ujian tertulis kawula mendhet saking ranking sedasa. Ranking sedasa Gawah Ananda Harine Aurelia Putri nggih, Harine wonten nggih. Jumlah nilaiipun Harine pinten nggih? Kok amre nom berubah. Jumlah nilai 857, rata-ratanipun 85,7. Itu akibatnya akan ditanggung sendiri oleh orang tua. Inilah pesan saya. Harus punya ketegasan, harus punya ajaran, tapi dengan cara yang sopan, yang bagus. Karena apa? Orang tua itu selalu menjadi contoh. Kalau mengajari kepada anaknya yang tidak baik, tentu anaknya akan tiru menjadi tidak baik. Maka dari itu saya pesankan harus tegas, harus waspada, harus diajar, tapi dengan cara yang dingin, dengan cara yang sopan. Jangan sampai pakai kekerasan yang luar biasa. Itu akan menimbulkan akibatnya ditanggung oleh orang tua itu sendiri. Ini pesan saya setiap saya bertemu. Dan kebetulan dari Bu Korwil juga menyampaikan seperti itu. Nah, ini jadi saya tidak akan menyampaikan apa-apa, tapi saya percaya kok. Sejak dulu sampai sekarang saya masih percaya dengan SD 1 Tempuran, karena saya melihat sendiri, mengerti sendiri bahwa guru-gurunya memang di sini disiplin, apalagi yang namanya guru kelas 6 Bung Am itu selalu berjuang untuk siswa-siswi kelas 6. Setiap tahunnya masih dia yang
mengajar terus, tidak mengenal waktu. Ini waktunya sudah jam 12 atau sudah jam 1, itu tidak ada urusan bagi doa. Yang penting anaknya semangat belajar sampai mencapai nilai yang bagus. Dan saya mengucapkan kepada Bapak Azhari, terima kasih. Kenapa mengucapkan terima kasih pada Bapak Azhari? Karena doa itu adalah garwa dari Bapak Azhari. Kalau Bapak Azhari tidak boleh mengajar di luar waktu yang ditentukan, ini mungkin akan tidak terjadi seperti ini. Karena doa juga diberi waktu yang luas kepada Bapak Azhari. Silahkan. Yang kedua, peringkat kedua laki-laki. Siapa ya? Siapa? Mahes Farah. Jumlah nilai 915, 91,5. Naik deh, alhamdulillah. Ranking setunggal. Oke. Ranking 1 peringkat 1 Adelia Ayu Wandani. Jumlah nilai 938, rata-rata 93,8. Demikian peringkat ujian tertulis ibu, ujian makin wonten ijazah sampun pun gabung kalian ujian praktek. Terus upami wonten matematika kok ora pada karo ujiane sampun pun gabung kalian ujian praktek. Matur mawon. Kirang langkung pun kawula nyuwun pangapunten, kawula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah penutup mawon Bu. Iya. Bapak Ibu, monggo nanti sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat untuk bisa dipanggil satu persatu maju ke depan untuk menerima hasil ujian dari putra putri panjenengan bergiliran sesuai yang nanti dipanggil oleh Ibu Rukiyansih. Bapak Ibu yang berbahagia, acara demi acara sudah berlangsung dengan lancar, tiada halangan suatu apa. Sebagai acara terakhir adalah penutup. Monggo kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.